Siapa yang berwenang untuk menindak secara tegas terhadap warung-warung yang buka atau tempat makan yang buka di siang hari di bulan Ramadan? Jawabannya adalah penegak hukum di daerahnya masing-masing, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau kita singkat dengan Satpol PP. Nah, selain daripada Satpol PP, tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya tindakan preventif. Tidak bisa. Mau bagaimanapun, semua harus ada aturan mainnya. Tidak boleh misalnya ada ormas, ada terus marbot masjid, DKM, petinggi-petinggi Masjid Agung, tidak boleh menindak secara anarkis. Apalagi dia menindak selayaknya kayak penegak hukum, tidak boleh. Artinya mereka dapat dikenakan jeratan hukum, baik perdata maupun pidana. Nah, kenapa Satpol PP memiliki wewenang? Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tugas Satpol PP selain daripada menegakkan peraturan daerah masing-masing, melakukan penyelidikan atau tindakan administratif lainnya, mereka juga berwenang untuk menertibkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Wajib itu. Mau bagaimanapun misalnya ada warung-warung yang telah mencolok, mengundang selera kepada masyarakat yang setiap melewati warung tersebut, ini kan bisa mengganggu ketertiban umum, mengganggu umat-umat yang telah menjalankan agamanya. Ya, walaupun di sisi lain bukan sebagai alasan kita tidak kuat hawa nafsu dan sebagainya. Cuman kan tetap di bulan Ramadan harus saling menghargai, harus saling toleransi. Nah, jadi Satpol PP bisa. Tapi dengan kata lain, Satpol PP tidak boleh menindak secara anarkis. Semua ada aturan mainnya, harus secara soft. Silahkan diberikan peringatan, silahkan ditindak tapi ada batasannya. Misalnya ditutup tempatnya pakai tirai lah atau pakai banner. Walaupun memang tidak ada penyitaan-penyitaan atau misalnya pemukulan-pemukulan barang. Jangan sampailah seperti itu. Semua harus ada aturan mainnya. Nah, sebelumnya yang biasanya terjadi itu ada ormas-ormas atau petinggi-petinggi masjid yang mereka menutup secara langsung. Apalagi orang yang tidak puasa ketahuan makan di situ dihajar. Nah, ini kan nggak boleh. Ini sudah melewati ketentuan yang berlaku. Mau bagaimanapun, namanya agama tidak boleh ada paksaan. Oke lah, terkait itu perdebatan antara harus memberikan syiar terhadap agama ataupun bukan. Mau bagaimanapun harus sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang tidak anarkis. Gitu. Saya berani mengecam tindakan-tindakan yang anarkis untuk melakukan tindakan preventif terhadap masyarakat yang melanggar. Nah, jadi seperti itu ya. Yang bisa melakukan penindakan hanyalah Satpol PP. Tidak boleh ormas-ormas, tidak boleh. Adapun misalnya ada ormas-ormas yang melakukan hal seperti itu, ya seperti yang saya bilang, bisa dikenakan hukum, jeratan hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Tergantung apa yang dilakukan. Misalnya ada orang yang nggak puasa terus dipukuli gitu, ya kan? Ya kalau misalnya ada bekasnya dan dia mengalami sakit yang parah, itu bisa dijerat dengan pidana penganiayaan. Misalnya ada perusakan barang di warung karena dia membuka di siang hari. Nah, ini kan sudah tindakan anarkis. Dia bisa dijerat hukuman pengerusakan barang dan ganti rugi kalau misalnya tidak parah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankannya termasuk saya sendiri. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.